Bab 3038. Api suci membakar hati. Kartu giok kecil ini sangat kuat. Si brewok sedikit terkejut. Hasilnya adalah ketika keduanya berbicara. Dunia bergetar untuk beberapa saat, dan sosok putih aneh itu muncul kembali dalam kehampaan di depannya, mengangkat tangannya dan menunjuk ke sana. Wajah si brewok terkejut, melihat cahaya ini, menyerang ke arah Erikin dan kemudian dengan mudah diblokir oleh pancaran kartu giok. Kartu giok Erikin, efeknya terlalu kuat. Erikin menoleh dan melihat 4 kultivator di depan Clown Nili, terbang ke bawah. Setiap kali teknik leluhur ini dilepaskan, tampaknya itu menghabiskan banyak hal, dan harus ada cacat lain, tetapi sudah terlambat untuk mempelajarinya. Erikin menyipitkan matanya. Di bawah langit, tidak ada mantra yang tak terkalahkan dari tingkat yang sama. Teknik satu jari bayangan putih ini sangat kuat sehingga orang tidak dapat menghindarinya, dan pasti ada berbagai kekurangan. Namun, dalam hal ini, sudah terlambat untuk memikirkan cara bertarung. Keluarkan saja Reiki kultivator dan dia dapat memanfaatkannya dengan baik. Setelah Reikinya terkuras, jika ingin keluar dan pergi dengan selamat, mana bisa semudah itu. Jika kamu ingin lari, biarkan aku mati. Dia tidak tahu sebelumnya, tetapi sekarang dia mengerti bahwa Erikin secara langsung membiarkan jiwa kedua mengendalikan kapal terbang dan kemudian memadatkan teknik abadi di tangannya. Busur Tianhuo, panah penghancur. Busur menyala yang berlebihan keluar lagi, dan selusin panah menyala langsung dipasang di atasnya. Siut, siut, siut. Erikin terbang di depan dan tidak khawatir meledakkan celah ruang angkasa. Selusin panah yang menyala menembak langsung ke 4 orang yang jatuh. Apalagi, dalam waktu singkat, salvo api mengambil total 5 putaran. Artinya, setiap orang memiliki setidaknya 10 panah penghancur. Pemimpin, tolong. Melihat cahaya api yang tak terhitung jumlahnya menyerang mereka, 4 orang yang dengan hati-hati terbang ke bawah, ekspresi mereka berubah secara drastis, dan mereka berteriak minta tolong. Mereka sudah kehabisan Reiki dan bahkan jika mereka menelan pil dewa, mereka tidak akan dapat pulih untuk sementara waktu. Bahkan menghindari retakan dan jatuh membutuhkan banyak usaha. Alhasil, saat menoleh, puluhan anak panah api suci melesat ke arahnya. Sialan. Melihat ini, Senot Zhang sangat marah, dan buru-buru mendesak cara untuk memblokir panah. Namun, panah penghancur Erikin cepat, dan sudutnya rumit. Senot Zhang bahkan tidak memblokir 1/10 darinya. Puff. Dari 4 pembudidaya, 3 langsung ditusuk oleh panah penghancur. Panah ini, yang awalnya tidak begitu kuat, seperti bambu patah di depan para kultivator ini yang kehilangan kemampuan untuk melawan. Panah menembus, dan api suci membakar hati. Api suci yang panas menyembur ke dalam tubuh para kultivator ini dalam sekejap. 3 bola api bangkit, dan 3 kultivator satu penurunan begitu tak berdaya hingga langsung dibakar hingga tewas oleh api suci. Adapun yang tersisa, sangat beruntung. Panah penghancur dunia yang ditembakkan oleh Erikin diblokir oleh berbagai celah ruang di jalan dan tidak terlalu terburu-buru. Tapi meski begitu, melihat situasi menyedihkan orang lain, juga takut wajah orang ini seputih kertas, hampir tidak buang air kecil. Sekali lagi, aku tidak percaya bahwa senjata sihir pertahanannya selalu bisa berperan. Senot Zhang semakin gemetar ketika melihat bawahannya mati. Namun, setelah dia selesai berbicara, para kultivator aliansi loyalitas yang terbang di sekitarnya jelas-jelas mengubah ekspresi mereka dan diam-diam mundur setengah posisi, karena takut terlihat oleh Senot Zhang. Lelucon apa ini? Kehilangan Reiki seseorang dan jatuh ke area badai Reiki ini sudah sangat berbahaya. Akibatnya, dalam proses keberadaan mereka akan diserang oleh Erikin. Perintah token emas ini diperoleh.
Tidak dapat dipastikan apakah mereka dapat mengikuti mereka. Siapa yang mau mati karenanya? Jangan khawatir, saudara-saudara, aku dijebak oleh orang ini sebelumnya, dan kali ini aku akan memastikan keselamatanmu. Senot Zhang juga melihat bahwa semua orang gelisah, dan dengan cepat mengeluarkan beberapa jimat pertahanan. Dia mampu menciptakan aliansi loyalitas, juga memiliki keterampilan dan kemampuan. Di antara beberapa kata, beberapa orang masih dipilih. Saudara Li, apakah Reiki ini harus memakan waktu lama? Jika aku memilih 8 orang, dapatkah aku menyimpan beberapa Reiki untuk mereka masing-masing? Tanya Senot Zhang. Sekarang, dia juga telah melihat bahwa tidak ada cara lain yang baik kecuali Clone Li. Dengan cara ini, Reiki akan kehilangan sedikit lebih banyak, tapi tidak apa-apa. Ketika Clone Li mengucapkan kata-kata ini, Senot Zhang mau tidak mau menjadi hitam. Tidak apa-apa untuk menulis bersama dengan lebih banyak orang, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Jika Clone Li telah menjelaskan sebelumnya, bagaimana mungkin aliansi loyalitas kehilangan selusin orang sekaligus? Kamu tidak bertanya, kata Clone Li ringan. Kamu. Senot Zhang tersentak. Tidak perlu memintanya untuk mengetahui bahwa provokasi Eric Qin sebelumnya yang berperan dalam hati Clone Li. Tapi kali ini, keluarga Li juga harus mengirim 4 orang, kata Senot Zhang. Kenapa begitu? Clone Li mengerutkan kening. Sekarang kita semakin dekat dengan inti badai, berapa lama kita bisa mengejarnya? Jika tidak setuju, aku akan menyerah. Senot Zhang menggertakkan giginya. Oke, jika kita tidak bisa membunuh orang ini setelah mencoba beberapa kali, kita akan mundur. Clone Li berpikir sejenak, dan mengangguk. Pada tahap ini, mereka berdua menghabiskan banyak harta. Jika mereka tidak membunuh Eric Qin dan mengambil hartanya, keduanya akan kehilangan banyak. Dan tak satu pun dari mereka percaya bahwa harta pertahanan Eric Qin dapat digunakan tanpa batas. Saat ini di kapal terbang. Finola, kamu bilang kamu bersama Hani Guo dan mereka tidak jauh. Ekspresi Eric Qin juga sedikit terkejut. Dia benar-benar menerima suara transmisi dari Finola Su. Di dalam galaksi abis, tidak mungkin untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Bahkan komunikasi internal di tempat ini, jika jaraknya jauh, mungkin tidak menyebar. Hal ini menunjukkan bahwa Finola Su memang tidak jauh dari mereka. Aku beruntung. Aku bertemu saudara perempuan Guo dalam badai. Kalau tidak, kamu harus menyingkirkanku lagi dan menghadapi bahaya sendirian. Finola Su memiliki nada agak kesal, jelas sangat marah karena Eric Qin pergi. Finola, maafkan aku. Eric Qin tersenyum masam. Dia telah berjanji pada Finola Su sebelumnya bahwa dia tidak akan meninggalkannya lagi, tetapi dia melanggar janji lagi. Tapi, bagaimana kamu tahu di mana kita berada? Eric Qin bertanya. Saudara Qin, kamu lupa bahwa kami para kultivator pemurnian tubuh dapat berkomunikasi satu sama lain. Adik seperguruan Zhao ada bersamamu. Kami dapat menemukannya dan secara alami mengetahui di mana kamu berada. Suara Hani Guo terdengar saat ini. Saudara Qin, ketinggian terlalu berbahaya. Kakak seperguruanku ada di sini. Mengapa kamu tidak turun sekarang dan mari kita tangani bajingan ini bersama-sama? Kali ini suara Hana Guo. Ya, teman seiman Qin, kamu menyelamatkan hidup kami. Sebelum kamu pergi, kami tidak dapat mengejar, dan kami tidak memiliki kompas untuk membimbing kami, tetapi sekarang kultivasi kami telah pulih, dan kami memiliki kekuatan untuk bertarung. Ya, kamu dapat mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan kami, dan kami memurnikan tubuh juga dapat menyerahkan hidup kami untukmu. Juga, karena gadis suci ada di sini, kita bisa berpura-pura dikendalikan olehnya,
sehingga kalaupun kita tertangkap, mereka tidak bisa mengancammu dengan kita. Kita bisa membuat jebakan dan melakukan perhitungan dengan hati dan pikiran kita. Jadi bagaimana jika ada banyak dari orang-orang ini? Di belakang, ada lebih banyak suara. Jelas, para kultivator pemurnian tubuh ini telah dipersiapkan dengan baik selama periode waktu ini. Mendengar suara semua orang, Erikin merasa hangat di hatinya dan matanya berbinar. Bersambung.